praduga saya, Dewi Bulan sudah pergi meninggalkan kita ke Mekah naik haji dengan bapak itu kawan. Mereka itu berboncengan nanti. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena dia memposting ini tanggal 7 ya. Sebelum mereka berangkat. Dia sudah memberi pesan, memberi sinyal kepada seluruh penggemarnya dimanapun berada. Yudas karena apa? Dibisikin jin. Penyaliban Yesus untuk apa? Tebus dosa. Tebus Kristus ya. Saya lihat ini dari Facebooknya. Nah, di sini kawan, postingan terakhir 7 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita kedatangan satu video. Selamat pagi cikgu. Dengan judul 6 hari kepergian Dewi Bulan. Wow, maksudnya apa? Kok saya baru tahu ya? Maksudnya Dewi Bulan yang suka apa, yang kemarin tuh bersumpah apa? Kalau memang Tuhanmu, Allahmu maha kuasa ya kan, timpakan kepada saya azab ya kan. Maksudnya apa dia? Mati. Bagaimana teman-teman? Saya juga baru tahu. Oke, daripada kita penasaran, mari kita lihat videonya ya teman-teman ya. Nah, kita saksikan aja videonya biar kita tahu ini ceritanya maksudnya apa nih. Jalan bersama Yesus Kristus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat hari Kamis ya, selamat berjumpa dalam acara Sang Apologet ya. Sorry ya kawan-kawannya, kemarin saya nggak bisa live karena di tempat kami listrik mati 23 jam. Dari jam 3 subuh sampai jam 2 subuh baru hidup. Jadi saya tidak bisa ngapa-ngapa. Ya, sumpek kalau nggak mandi aja belum segala macam ya. Jadi tadilah kami baru mandi puas. Berarti napasnya bau nih. Kita lihat sebau apa napasnya ya. Puas ya, dan segala-galanya ya kawan-kawannya. Jadi ternyata terkadang kita lihat di mana letak manajemen jaringan listrik Indonesia yang tidak baik ini. Katanya ada kabel bawah tanah putus. Wow, ternyata di tempat kami kabel sudah bawah tanah, padahal berseliweran di atas itu banyak kali kabel ya. Katanya tegangan menengah. Ini aku suka dari channel Rudy ya, Rudy Yohanes. Dia nggak langsung masuk ke substansi, dia bahas tikus-tikus kejar kucing. Tak apa-apa dia bahas. Ini bahas judulnya 6 hari setelah kepergian Dewi Bulan. Tapi isi videonya ini masalah kabel listrik. Oh, maksudnya apa? Dewi Bulan kesengat listrik gimana nih? Nah, ya. Nah, kawan-kawan, itulah sedikit pembuka dari saya. Dan mohon ini peringatan ya, apa namanya itu ya, disclaimer ya. Kalau menonton video saya ini, tontonlah dari awal sampai habis biar kalian paham apa yang mau disampaikan. Ya, siap. Dan kalau kalian menonton video saya, baik Oten maupun Uclim, harus Oten yang cerdas, Uclim yang cerdas. Karena kalau ada di dalamnya Oten yang tidak cerdas, pasti dia akan emosi aja bawaannya ya. Saya pun nggak ngerti kenapa dia emosi ya. Ini sangat-sangat menarik kawan melihat perilaku Oten. Ternyata ada banyak yang tidak cerdas, yang hanya menggunakan emosi, otot dan ngotot ya. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, pesan itu nggak pernah tersampaikan. Maksudnya siapa nih? Siapa Oten yang ngotot? Kayak kemarin misalnya pas Ustadz Wafi sama Sokadul, ngotot banget tuh orang, gak dikasih Ustadz Wafi ngomong. Karena di mukanya itu, di telinganya hanya emosi dan kebencian ya. Nah kawan-kawan, nanti malam saya akan berdiskusi dengan Goldian. Silakan yang mau menjadi pengamat debat, silakan live-kan kalian. Ada yang bertanya di kita sematin. Nih bang, ada yang bertanya, emang apa mujizat, ya ini nih yang di TikTok ya, yang di TikTok bertanya, emang apa mujizat di Islam? Cuma nanya, mau tahu bang, banget. Oke, mujizat di Islam itu gini bang, lihat nih bang ya, dan itu abang sendiri aja nggak bisa bantah, percaya nggak? Coba abang buka sendiri Al-An'am 153. Nah, di Al-An'am 153 bang, katakan gini. Wa anna
sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Apa dikatakan? Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Nah, kata Nabi, ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Jadi apa bang mujizat Islam daripada ayat itu? Kata Nabi, ini jalanku yang lurus. Barang siapa yang keluar daripada jalanku yang lurus ini, maka akan tercerai-berai. Sekarang umat mana yang tidak berpegang kepada jalannya Rasulullah? Oten. Sekarang umat mana yang sampai sekarang terus berdebat tentang siapa Tuhannya? Oten juga. Umat mana yang sedang tercerai-berai tentang ketuhanannya yang tidak pernah final? Oten juga. Jadi Allah Ta'ala udah tahu bagaimana sifat dan yang mensifati kalian. Apa itu sifatnya? Yaitu kalian akan terus tercerai-berai kalau di luar jalannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ini jalanku yang lurus. Maka timbullah beberapa pecahan daripada umat Islam. Misalnya, bukan pecahan, organisasi. Ada organisasi NU. Kita pergi ke NU tanya, NU Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita pergi ke apa namanya tuh Wahabi misalnya. Apa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabimu? Nabi Muhammad. Oke. Kita pergi ke Syiah. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabimu? Nabi Muhammad. Enggak ada yang berbeda. Kita tanya ke Muhammadiyah. Siapa Tuhanmu? Allah Ta'ala. Siapa Nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang diataskan, sekarang gini, kita tinjau kebalikannya. Kata Nabi ya, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kalau kamu ikut jalan yang lain, maka kamu akan tercerai-berai. Oke, bagaimana jalan yang lain? Kita buka. Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang ini satu dalil yang diomongkan oleh satu orang, yaitu sosok Yesus Kristus. Jadi daripada sosok Yesus Kristus itu membicarakan satu dalil, inilah jalanku yang lurus, akan tetapi satu dalil itu pemahamannya berbeda. Saksi Jehovah berpegang di atas dalil ini. Oneness memegang dalil ini juga. Tritunggal berpegang di atas dalil ini juga. Ya. Unitarian berpegang di atas dalil ini juga. Abionit memegang dalil ini juga. Semua denom dalam kekristenan memegang dalil ini dengan satu dalil, tapi berbeda pemahaman, bahkan saling sesat dan menyesatkan di dalam bertuhan, bukan dalam internal. Misalnya Tuhannya fix Yesus Kristus, dalam beribadahnya beda misalnya kan, satu beribadah sujud, satu beribadah kayak itu masih oke, yang penting Tuhannya fix dulu. Ini Tuhannya aja pecah pemahaman. Unitarian beda pemahaman, Tritunggal beda, Oneness beda. Padahal untuk satu dalil tapi bercerai-berai. Karena apa itu bisa terjadi? Itu semua bisa terjadi karena Allah udah bilang, ini hambaku Nabi Muhammad, dia membawa jalan yang lurus, ikuti dia. Kalau kamu pegang di jalan yang lain selain jalannya Nabi Muhammad SAW, itu akan mencerai-beraikanmu. Sekalipun kalian berpegang di dalil yang satu. Tepuk tangan buat Al-Quran. Tuh. Jadi jangan bertanya, apa mujizat daripada Al-Quran? Mujizat daripada Al-Quran tentunya ya ini. Tidak ada orang yang bercerai setelah memilih jalan Nabi Muhammad SAW. Di mana sebenarnya jalan daripada Nabi Muhammad SAW sejalan dengan jalannya Nabi Isa, sejalan dengan jalannya Nabi Musa. Di mana Nabi Musa mengatakan Shema Israel Adonai Alehinu Adonai Echad, Tuhan yang satu. Nabi Isa menukilkan dan menguatkan hidup yang kekal itu mengenal Allah, Bapa satu-satunya. Arti satu-satunya tidak ada duanya dan tidak ada baginya.
Oke. Dan Nabi Muhammad memantapkan dengan wa ilahukum ilahu wahid. Ingatlah Tuhan kita itu Tuhan yang satu. Sejalan dan satu visi mulai daripada Abraham sampai kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang namanya cerai-berai. Itulah mujizat daripada Al-Quran. Tepuk tangan. Jadi hati-hati bertanya tentang mujizat Al-Quran, karena bakal ketampol bolak dan balik. Tap-tap layarnya jangan lupa. Itu paling penting, sama follow-nya. Gitu guys ya. Kita lanjutin mereaksi Rudy Yohanes. Oke. Bagaimana cara berdiskusi saya dengan Goldian ya? Silakan. Kalau mau menghina saya silakan, mau memaki saya silakan. Itulah objektivitas yang kalian miliki saat itu. Dan itu adalah kehendak bebas, dan itu adalah hak azazi manusia yang tidak bisa saya intervensi. Hak apa? Hak apa? Coba kita dengar dulu. Hak apa? Objektivitas yang kalian miliki saat itu. Ya. Dan itu adalah kehendak bebas, dan itu adalah hak azazi manusia. Hak asasi. Kalau Azazil nama setan. Kalau Azazil nama iblis. Ya, ya benar, Bro Rudy. Yang tidak bisa saya intervensi. Paham ya kawan-kawannya? Paling kalau saya nggak suka ya nggak saya tonton. Apa uraian kalian ya? Oke. Mudah-mudahan nanti malam Goldian di TikTok ada yang komen hak Azazil. Hak iblis maksudnya. Azazil bukalah. Siapa Azazil di dalam keilmuan Islam? Nih Azazil dalam keilmuan Islam. Nah, kita buka dah. Siapa Azazil? Kita baca kisahnya sikit nih. Ini orang bahaya. Nah, tuh cukup gede muka lihat tuh. Azazil. Tuh Azazil ni siapa? Ini wiki aja ya. Nggak penting juga nih. Nama asli merupakan bapak dari bangsa jin. Menurut pendapat lain bahwa mengatakan bahwa asli iblis adalah Al-Haris. Menurut syariat Islam, Azazil nama iblis sebelum membangkang. Nah, berarti benar ya apa yang dikatakan dalam kitab-kitab para ulama bahwa Azazil ini adalah sesosok iblis yang dulunya namanya masih Azazil. Ya, masih dikenal sebagai Azazil saat dia menjadi guru daripada para malaikat. Gitu. Kemudian karena pembangkangan mereka, disitulah mereka itu dikeluarkan daripada surganya Allah karena hanya satu titik kebodohan yang, jadi ibaratnya gini, Allah ingin membuktikan nggak semuanya yang punya otak bisa pakai otak. Contohnya iblis, nggak semuanya bisa dikasih kehendak dan Allah orang itu bisa memilih kehendak yang benar. Itu iblis. Dengan mudahnya dia rebahkan jidatnya untuk bersujud kepada Adam, masih dipandang sebagai guru malaikat. Tapi karena kesombongannya, dia rela tuh turun ke bumi itu. Demi apa? Demi menyesatkan orang, dan dia bersedia beribu-ribu tahun, bahkan sampai berkekal-kekal tahun di dalam neraka. Itu dia. Karena bebal. Iblis, jadi kalian mau sama dengan iblis ataupun tidak? Jadi ibaratnya iblis. Iblis dikasih kebenaran sama Allah. Apa dikasih kebenaran? Hidup yang benar itu mengimani aku iblis. Oke. Taat kepada aku iblis. Oke. Sujud ke Adam. Enggak mau. Berarti menunjukkan apa? Dia dengan bebasnya bisa sujud kepada Adam dan tetap dicintai oleh Allah. Tapi dia memilih jalan murka Allah untuk membantah perkataan Allah. Ya. Nah, tepuk tangan buat Yudi Yohanes. Azazil, iblis. Tidak mangkir lagi dari panggilan debat. Kemarin sudah mangkir dia sekali ya. Ah, ini kau minggir dulu kau Batman. Ini si Batman ya. Nah, kawan-kawan, pada pagi hari ini saya mencari dan Dewi Bulan, kemana beliau ya? Sudah 6 hari nggak kelihatan ya. Apakah beliau baik-baik saja ataukah beliau kirain apa teman-teman? Kirain Dewi Bulan apa namanya tuh, dia udah ini koid. Ternyata 6 hari nggak nampak. Kemana ya guys kira-kira? Kalian tahu nggak Dewi Bulan yang mana? Ini aku buka. Nama aslinya bukanlah Dewi Bulan, melainkan Suniti. Oh, Bu Salah Suniti. satu aksi beraninya adalah ketika pada November 2023 lalu, dia pernah menantang Allah untuk menghancurkan hidupnya. Dan Dewi bilang dia juga pernah menantang Allah pada 2022. Kemudian dia juga pernah menghina Nabi Muhammad itu bodoh. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya ya pasti lebih rendah dari itu dong. Lanjutnya, Dewi Bulan. Berarti udah kenal siapa Dewi.
Dewi ini ya, Dewi bulan-bulanan itu ya. Ya gitu. Nah, sudah diazab atau sudah bagaimana, hari inilah kita bisa melihat ya. Saya bukakan dulu kepada kalian akun akun dari YouTube beliau. YouTube apa namanya itu, Facebook ya, karena di Facebook itu kami berteman. Tapi sebelum ke sana, saya mau membukakan dulu kepada kalian video-video yang sangat menghibur ya. Biar hati yang gembira adalah obat. Ini kita dengar dulu. Atau pendamping. Bagaimana ibu ini berbicara tentang iman beliau mengenai ilmu kejinan ya. Jin Khodam adalah jin muslim dari negara Arab atau negara yang sekarang negara muslim. Di negara yang sana namanya jin Khodam atau jin pembantu atau pendamping. Ya. Bahwa ibu ini bercerita di negara Arab ada namanya jin Islam, namanya jin Kodim, ya, berasal dari negara Arab. Kalau berasal dari negara Indonesia, saya nggak tahu apa namanya, jin dan jun mungkin ya. Saya nggak. Gini. Kalau kita apa namanya itu sesuai dengan pemahaman para ulama aja, bahwa Allah katakan orang yang beriman itu adalah orang yang percaya terhadap yang gaib, jangankan kepada jin. Kalau kamu menertawakan adanya jin, kenapa tidak menertawakan adanya malaikat? Kenapa kamu tidak menertawakan adanya neraka, surga? Kenapa nggak ketawa? Karena apa? Nyatanya kamu belum pernah lihat. Nyatanya kamu belum pernah ada pembuktian terhadap dirimu. Dan nggak pernah kamu lihat secara langsung. Menunjukkan apa? Segala sesuatu tentang kegaiban itu di dalam internal Islam wajib diimani, seperti malaikat, seperti adanya jin, pembagian daripada jin, ada Islam, ada kafir. Untuk menunjukkan apa? Emang di Kristen nggak ada sesuatu yang gaib? Ada. Buktinya apa? Kalian dikatakan ada kerajaan Bapak. Tahun 2025, siapa yang pernah lihat? Nggak ada kan? Percaya secara apa? Iman. Terus diberitahukan adanya iblis yang gendong Yesus bawa ke gunung. Dipercaya secara apa? Iman. Untuk menunjukkan apa? Lu Kristen, lu percaya. Kalau gua Hindu, ogah, gua nggak mau percaya. Untungnya Anda Kristen, maka diwajibkan untuk percaya tersebut. Kalau kita, segala sesuatu ya yang gaib itu, ya tentang segala sesuatu dipercaya tergantung bagaimana Nabi menjabarkan. Nabi menjabarkan hanya tentang jin. Ya. Soal adanya kodam, soal ada ilmu perdukunan, nah itu masuk kepada ilmu nujum. Masuk kepada ilmu yang diharamkan. Artinya apa? Menghambakan diri kepada jin. Untuk menunjukkan apa? Nabi tidak membantah ilmu sihir. Bagaimana arti ilmu sihir? Dengan apa namanya itu, dengan datang kepada jin dan meminta pertolongan kepada selain Allah dan meminta kekuatan daripada jin untuk adanya keberkahan, kesugihan dan semuanya daripada jin. Nah, itu yang menjadi syiriknya manusia. Sekarang daripada pemahaman Islam yang berpaham kepada khodam. Khodam itu bisa bikin kamu terbang, bisa bikin jalan di atas air, bisa kebal dan semuanya. Saya tidak akan menyangkal itu dan saya akan hanya mengingatkan hati-hati. Bisa jadi karena jin itu gini, ketika dia mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menghukumi aku sesat, maka izinkanlah aku menyesatkan manusia. Jin itu diberikan semua kekuatan untuk menyesatkan manusia. Menyesatkan manusia daripada emosionalnya, pikirannya, dan apapun halusinasinya. Jadi jangan heran, kenapa kita melihat ada umat Buddha kemudian memimpikan Tuhannya, umat Hindu memimpikan Tuhannya, umat Kristen memimpikan Tuhannya. Karena pemberitahuan Allah sendiri bahwa jin ini punya kemampuan untuk menyesatkan makhluknya. Untuk menyesatkan umat Muhammad, yaitu dengan apa? Ya mungkin menjelma, mungkin menampakkan kehalu-haluan. Yang penting kalian tuh harus ingkar aja kepada Allah. Yang penting kalian harus syirik aja kepada Allah. Karena itu visioner daripada iblis. Visioner daripada iblis, kalian wajib syirik. Itu visioner daripada iblis. Jadi bagaimanapun dia bisa dong masuk ke mimpi kita. Dia bisa dong menunjukkan kehaluan bahwa ada Yesus melambai. Imanlah kepadaku, gitu. Makanya kita tujuan Islam dikasih tahu jin, bang, buat apa? Bukan imani doang, agar orang Islam ini wanti-wanti bahwa akan ada penyesat
yang dia akan mengalir di dalam darahmu, yang dia akan memompa jantungmu, yang dia akan ada di psikismu, yang dia akan ada di dalam emosionalmu. Maka jangan heran saat orang marah rela untuk membunuh. Maka jangan heran saat anak-anak marah sanggup membunuh orang tuanya sendiri di dalam kasus-kasus berita yang kita lihat. Karena apa? Dia mengalir dan memompa jantung dan memompa adrenalin agar kita mau. Lalu dibisikkannya, tusuk, 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 kita tusuk. Padahal kita tahu bahwa itu hal yang salah secara akal. Tapi dia menutup akal dan menggelapkan akal, datang membisikkan ke hati kita, membisikkan dan memacu adrenalin kita. Makanya dikatakan oleh Nabi Musa, jika orang marah, jin itu ada di setiap alur darahnya. Hingga butalah pandangan kita. Apa buta? Tentang kebaikan kita udah nggak tahu. Yang kita tahu, gue harus selesaikan ini. Gue harus tusuk tuh orang. Gue harus musnahkan tuh orang. Nah, jadi artinya apa? Kepercayaan tentang jin bahwa adanya makhluk ya selain manusia yang tugasnya menyesatkan, yaitu jin. Agar adanya antisipasi daripada orang muslim. Nah, kalau percaya jin-jin khodam ini, nah saya lepas tangan nih. Karena daripada kita para ulama tidak menyemat hal itu. Di kita para ulama hanya menyemat bagaimana jin dan tugasnya. Gitu. Ya. Soal kita tiba-tiba berhalusinasi adanya kekuatan daripada jin, ya silakan. Tapi hati-hati syirik kepada Allah. Karena syirik itu salah satu pembagiannya meyakini ada kekuatan lain selain Allah Ta'ala, itu sudah masuk kepada kategori syirik. Syirik itu apa? Murtad. Murtad itu apa? Tidak mengimani Allah. Tidak mengimani Allah apa hukumannya? Neraka. Itu. Tahu jin dari Arab namanya jin kodim. Kodim, pasar Kodim di Pekanbaru ada ya. Tapi jin dari Indonesia saya nggak tahu ya. Jin dan jin. Nah, jin khodam apa sih? Ini jin jenis jin baik. Kenapa? Jin yang melaksanakan aturan perintah Allah. Ya, jin kodim ini adalah jin yang baik. Jin yang melaksanakan aturan atau perintah Allah. Lah, apa bedanya dengan Jibril ya? Jibril. Ya, karena gini, pembahasannya tentang jin. Benar, emang ada jin Islam. Arti jin Islam bagaimana? Adalah jin yang beriman kepada Allah, yang tidak mau masuk ke dalam golongan Azazil. Tugas mereka apa? Berzikir. Apa bedanya sama malaikat? Ya beda, satunya jin, satunya malaikat. Hanya Allah ingin membuktikan tidak selamanya yang membangkang itu membangkang total. Sama kayak kita manusia. Makanya Allah selalu mantapkan dalam Al-Quran, ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah Allah. Mana buktinya? Allah ciptakan manusia, katanya untuk menyembah Allah, tapi manusia menyembah selain Allah, misalnya kayak Oten. Jin pun sama, diciptakan untuk patuh kepada Allah dan menyembah Allah. Nyatanya dia membantah perintah Allah. Namun, adakah yang masih menyembah Allah dan beriman kepada Allah? Ada. Adakah yang masih baik dan masih muslim? Ada. Bukan tidak ada. Lalu apa bedanya malaikat? Ya beda. Malaikat itu murid daripada jin tersebut. Nah, gitu. Makanya saya bilang bahwa ayat Al-Quran ini benar-benaran adalah mujizat daripada Allah. Apa mujizat daripada Allah dan benar kalam Allah? Allah bilang, jinna wal insan, dua. Allah nggak sebut pohon, nggak sebut biawak, ada. Yang disebut dua, jin dan manusia. Di mana dalam golongan jin ada Islam, ada yang beriman kepada Allah, ada tidak. Dalam golongan manusia ada beriman kepada Allah dan tidak. Allah ingin buktikan itu. Kepada dua golongan yang diberikan hak free will ini, bahwa ada free will yang mereka pilih terhadap kebenaran Allah, ada free will yang mereka pilih terhadap mensyirikkan Allah. Ya, dan membantah segala perintah Allah. Berikan tidak jin tapi baik juga ya. Lanjut. Jin khodam berarti jin muslim. Iya, benar. Kenapa? Ada beberapa jin yang tidak punya agama. Kalau jin ini punya agama, muslim. Ya kawan-kawan, saya suka melihat orang-orang muslim ini kawannya. Mereka bangga bersaudara dengan jin. Mereka bangga. Kami dinubuatkan adanya malaikat. Bangga enggak?
punya satu makhluk yang namanya malaikat? Bangga. Bangga nggak dengan satu jin yang jin itu masih beriman kepada Allah? Bangga. Gini, stigma terhadap jin apa sih? Ini stigma masyarakat terhadap jin. Mungkin kebayangnya tahu nggak apa? Wewe gombel, kuyang, kuntilanak, ya kan? Gundurwo. Itu yang dalam bayangan. Makanya dia tertawa saat ini untuk menunjukkan apa? Sekarang gini ya. Sosok jin yang ditampilkan dalam visual ataupun setan yang ditampilkan dalam visual. Misalnya apa? Visual bioskop menampilkan pocong, menampilkan kuntilanak. Bukankah kita harusnya penasaran? Kenapa kuntilanak ini cuma ada di Indonesia? Kenapa beda negara beda jinnya? Kenapa beda negara beda daripada bentuk daripada makhluk halus tersebut? Untuk menunjukkan apa? Segala yang dikonsepsikan manusia itu salah. Jadi menunjukkan apa? Jin, malaikat, kubur, apa namanya itu, peristiwa kubur, surga, neraka, hisab, mizan, mahsyar, alam kebangkitan, kiamat, itu urusan Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah tetapkan dengan kata-kata alif lam mim. Apa itu alif lam mim? Alif lam mim para ulama menjabarkan wallahu alam. Nabi Muhammad SAW tidak tahu menjabarkan. Dan berwallahu alam juga. Artinya Allah ingin menetapkan ini firmanku. Jangan sembarangan. Apa yang telah kurahasiakan tetaplah jadi rahasia. Dan jangan bertanya karena udah kurahasiakan. Misalnya seperti arasy-Nya Allah, seperti malaikatnya Allah, seperti surganya Allah, nerakanya Allah, takdirnya Allah, matinya seseorang, kiamatnya kapan. Yang udah Allah rahasiakan jangan kalian terka. Itu hak dan ilmu Allah. Sama seperti jin. Kalian coba menerka jin. Kalian buat kuntilanak. Lah di Amerika nggak ada kuntilanak. Kalian buat pocong. Lah di Arab nggak ada pocong. Beda-beda hantunya. Untuk menunjukkan apa? Apa yang kalian konsepsikan, apa yang kalian pikirkan tentang jin, ya udah, itu kecerdasan imajinasi kalian. Bukan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi saat adanya canda tawa tadi karena stigma tentang kebodohan tadi, jin itu adalah gundurwo, makanya ketawa. Berarti orang muslim berteman dengan gundurwo. Nah, itu dia. Percaya penuh terhadap segala sesuatu bentuk imajin daripada manusia tersendiri. Itulah kesalahannya sebenarnya. Oke, kita lanjut. Bangga seiman dengan jin. Mereka bangga jin itu punya agama. Dan yang pastinya nanti jin ini juga masuk ke dalam surga dan dapat bidadari. Kalau jin dapat bidadari, saya pikir itu wajar ya kawan-kawannya. Kenapa? Jin ini makhluk goib, bidadari juga kita kan nggak tahu karena dia tidak sama dengan manusia. Makanya dinamakan jenisnya bidadari. Ini namanya menyimpulkan. Siapa bilang jin itu bakal masuk surga dan sama seperti manusia? Enggak. Jin, bahkan ya ada yang berpendapat bahwa anak kecil yang baru meninggal, maksudnya apa? Dia janin yang hidup tapi setelah lahir dia meninggal, baru aja lahir baru nih langsung meninggal. Bahwa jin nanti akan jadi pesuruh surga, jin akan menjadi pelayan surga. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa jin itu akan menjadi hiasan daripada surga. Wah, hiasan surga bang? Berarti kuntilanak nanti, berarti pocong. Ya itu imajinasi manusia. Jin yang dikatakan oleh Allah tidak ada yang tahu bagaimana bentuknya. Itu semua adalah makhluk rahasia Allah semuanya. Untuk menunjukkan apa yang terstigma kepada akalmu terhadap gundurwo, jangan kau samakan dengan apa yang dijabarkan oleh Allah. Tuh. Nah. Dan bidadari ini saat ini nggak bisa kita lihat kasat mata. Tapi nanti di surga mereka kan bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat, ya bagaimana mau ditunggak ya? Demikian juga jin. Nah, berarti jin nanti dapat bidadari. Aduh, saya nggak ngerti lah ya. Bagaimana bentuk-bentuk coba bilang dapat bidadari kayak makhluk alien itu nanti jadi MIB, cerita MIB kan, manusia berteman dengan makhluk-makhluk goib itu kayak alien mukanya. Tetapi biarlah itu bagian dari pemikiran si ibu tersebut ya kawan-kawannya, bahwa mereka bangga, itu yang salutnya saya. Kalau orang Kristen nggak bangga berteman atau bersaudara seiman dengan makhluk goib atau jin ya. Nah, ini ada lagi yang sangat membahagiakan kawannya. Kristen tidak bangga dengan jin, ini bohong. Membahagiakan. Ini bisa menjadi pengumuman bohong, guys. Katanya Kristen nggak bangga sama jin, harus bangga. Mau lari kayak mana? Yesus disalib. Karena apa? Yahudi Kayafas berumbuk.
Matius 26. Untuk membunuh dia. Yang menyerahkannya siapa? Yudas. Ya. Yang menerima suap. Oke. Yudas yang kasih. Yudas karena apa? Dibisikin jin. Penyaliban Yesus untuk apa? Tebus dosa. Tebus dosa orang Kristen terjadi karena jin yang membisiki Yudas untuk menyerahkan Yesus. Siapa yang harusnya dibanggakan oleh orang Kristen? Jin, selamat datang di kebenaran. Jadi jangan berbohong, kami tahu semuanya. Dan bahkan kalian harus bangga dengan Yahudi karena udah melakukan tipu daya dalam Matius 26. Yahudi berkumpul di istana yang bernama Kayafas untuk merumbuhkan perencanaan terhadap pembunuhan Yesus dan tipu muslihat. Siapa yang sekalian banggakan? Tipu daya mereka. Siapa yang sekalian banggakan? Jin yang membisiki Yudas. Kalau nggak dibisiki Yudas oleh jin, nggak ada penyaliban, nggak ada Tuhan kalian. Nggak ada yang tebus dosa. Siapa yang harus dibanggakan Kristen? Jin. Semua. Nah, kita masuk ke Dewi Bulan nih. Dari tadi nggak jelas-jelas ya. Pipis onta lah ya. Oke. Nah, kita langsung tancap gas saja sekarang kawan kepada kemana perginya Dewi Bulan atau Sugini atau siapa namanya kalian bilang ya? Ya terserah kalian lah entah siapa yang namanya. Nah, ini Dewi Bulan, Lindsay Murtad. Saya ambil dari Chris follower ya, pengikut Kristus ya. Saya lihat ini dari Facebooknya. Nah, di sini kawan, postingan terakhir 7 Maret pukul 4.50 waktu Amerika ya. Nah, dari sini kita lihat sekarang sudah tanggal 13. Jadi 6 hari Lindsay Murtad sudah pergi ya, pergi kemana, Bang? Meninggalkan kita semua. Makanya dia tidak balik ke kerajaan Bapak dia berarti. Dia meninggalkan kita semua ya kawan-kawannya. Saya juga sedih. Sudah 6 hari dia pergi, tetapi pergi kemana? Nah, ini kita hanya bisa berpatokan pada video yang ada di sini kawan ya. Kalau saya lihat di sini kawan, dia pergi dengan bapak ini ke Mekah. Ya, dia ini naik motor, naik sepeda ya. Sepertinya dia yang pakai jilbab sebelah kanan tadi nanti, atau bapak ini lagi mau menjemput dia ke Amerika. Nanti dari Amerika mereka sama-sama naik ini ya, naik haji dia, naik haji, naik sepeda goyang ini kawannya. Nah, kita saksinya dulu. Ini Lindsay Murtad membuatnya ini ya gimana? Mana dia? Bukan Dewi Bulan itu. Jadi kawan-kawan, menurut saya itu bukan Dewi Bulan. Kehilangan daripada Dewi Bulan ini, dia pergi sama bapak ini boncengan pergi berhaji. Ya, makanya dibuatnya situ. Dia mau ngirim pesan sama kita bahwa doa. Ini kayak Rudy, yang penting konten aja dia. Lucu. Dewi Bulan sama bapak tuh pergi haji gitu. Yang penting konten ya nih orang. Entah apa yang dilakuin, dia fitnah-fitnah aja, suka dia lah. Akan kalian ya supaya kami selamat-selamat di jalan. Nah, ini kan semoga menjadi haji yang mabrur. Tolong dipantau seputar Pantura Lur, calon haji Bapak Ustadz Kat. Emang yang penting konten ya nih orang. Lihat nih. Sejak kapan Dewi Bulan ada di Pantura? Katanya tadi di Amerika. Sekarang udah sampai Pantura. Ada aja Rudy nih. Katori, bukan Kotori ya, Katori. Berangkat naik sepeda asal desa Segeran, Lor, kecamatan ini ya. Jadi praduga saya, Dewi Bulan sudah pergi meninggalkan kita ke Mekah naik haji dengan bapak itu kawan. Mereka itu berboncengan nanti. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena dia memposting ini tanggal 7 ya. Sebelum mereka berangkat. Dia sudah memberi pesan, memberi sinyal kepada seluruh penggemarnya dimanapun berada atau seluruh penontonnya bahwa saya mau pergi dulu meninggalkan kalian semua. Saya mau pergi naik sepeda berhaji boncengan dengan bapak ini, bapak si Kotorin. Rugi aku ini teman-teman. Aku reaksi ini aku rugi. Aku kira serius lah kemana Dewi Bulan ya kan. Ternyata dia cuma mau ngelawak, bilang Dewi Bulan. Ada Rudy.
Dia ngelawak bilang Dewi Bulan naik sepeda ke ini ke Arab ya. Siapa namanya? Sorry ya, Bapak siapa namanya ini? Memang cocok jadi pelawak. Bapak Katori ya. Bukan Ninja Hattori, Katori. Jadi kawan-kawan, kita ucapkan kepada Dewi Bulan selamat-selamat di perjalanan, baik-baiklah menjaga diri. Karena naik sepeda itu capek kawan ya. Pak Katori, Ninja Hattori bertemu nanti di sana, Pak Katori ya. Jadi kawan-kawan, itulah rahasianya kenapa Dewi Bulan 6 hari ini tidak kita lihat. Beliau sudah meninggalkan kita semua, beliau sudah pergi berhaji. Makanya selama 6 hari dia meninggalkan kita ya. Kita doakan dia nanti pulang dengan Pak Katori dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Emang pelawak nih, orang pelawak. Nih 2 bulan nih haji anjir. Nih sepeda sama Pak Katori gitu. Kita berboncengan kayak lagu Setangkai anggrek bulan. Tahu kan lagu-lagu Rano Karno zaman Iya emang agak lain ini. Kayak pas dulu jatuh kan. Jatuh pas SD. Otaknya pernah kena pinggiran paret. Berdarah masuk air paret ke ini ya. Ke kepalanya teman-teman. Hatimu untukku, hanyalah untukku. Kan ada itu ya kawan. Pernah dengar kan? Naik sepeda orang itu pergi ke sana dengan Dewi Bulan. Nah, makanya Dewi Bulan memposting ini, ini kan, ini kasihan umat. Aduh, umat apa ini? Ternyata ini pula dibuatnya kawan. Pengikutnya makin BO. Apalah kau Dewi Bulan? Kau pergi sama bapak ini, naik sepeda ontel ini. Tiba-tiba kau buat seperti ini. Maksudnya, aduh, perjalanan yang sangat jauh akan ditempuh Dewi Bulan kawan. Ya. Bayangkan sudah 6 hari mereka perjalanan. Diprediksi nanti menempuh. Aku ngakak berdua Nes. Tuh. Postingan dari Dewi Bulan bilang, kasihan umat-umat Nabi BO nih. Pengikutnya jadi makin bego katanya. Mana yang lebih bego? Orang yang ketipu habis-habisan. Katanya Yesus ada. Mana buktinya? Tuhan kami benar ada karena memang ada di muka bumi ini. Standarisasi apa ada? Ya dia pernah terlihat. Ya kan lo gak ngelihat. Kalau memang standarisasi terlihat, nggak mesti Yesus. Sebelum Yesus ada Brahmana Siwa, Krishna, ada Wisnu, dewa-dewa. Terlihat kata mereka. Kenapa harus Yesus? Kan mereka juga golongan dewa-dewi, Tuhan juga. Banyak yang terlihat turun muka bumi ini, nuzul. Kenapa harus milih Yesus? Berarti menunjukkan apa? Ini hanya pernah terlihat. Kalau yang namanya terlihat, lu sendiri mata kepala lu mulai lu dari owe lahir, sekalipun lu nggak pernah lihat Yesus. Itu hanya kebohongan belaka. Yang lu datang mandangin patung, lu berdoa, ya mandangin salib, lu berdoa, itu doang. Yang Yesus lu nggak lihat, dan siapa sosok sebenarnya dia, itu masih menjadi tanda tanya besar buat kalian. Kalau sebenarnya dia bukan Tuhan, mampus kalian. Karena sejatinya gini. Seandainya Yesus ini makhluk yang lain, bukan manusia, bukan apapun yang ada di muka bumi ini. Nah kita masih was-was antara Tuhan atau bukan, kan gitu. Tapi nyata-nyata nih ya, dia berbentuk manusia. Dan itu terjadi di masa dahulu. Kalian hari ini meyakinkan teguh bahwa dia Tuhan. Kalau sebenarnya dia bukan Tuhan, siapa yang mampus? Kalian kan? Kalau sebenarnya ada Tuhan yang maha benar, yang menciptakan dia, mampus kan? Mana yang lebih bego? Itu lebih bego. Visualisasi yang kalian hadirkan sendiri, yang kalian lihat sendiri, sudah nyata bahwa dia adalah sesosok manusia. Tapi kalian masih meyakinkan penuh bahwa dia adalah Tuhan. Bagaimana kalau bukan? Sama seperti misalnya stigma hari ini telah meyakini bahwa Wak Leman itu adalah pendekar sakti di orang Betawi. Ya, buktinya apa? Buktinya aja dia bisa bangun Monas dalam semalam. Ya, berarti Monas dia yang bangun. Ceceknya nih, contohnya nih. Kalian meyakini itu. Padahal kebenaran yang nyata, Wak Leman itu dulunya cuma orang jual koran. Tapi kalian terstigma dengan tulisan yang menyematkan sesuatu yang salah. Sama juga disematkan siapa Yesus. Jelas-jelas Yesus manusia. Soal Tuhan dan tidak, berhati-hatilah. Karena itu terjadi di masa dahulu. Nggak ada yang tahu benar dan tidaknya. Kalau bukan Tuhan, mampus kalian. Itu aja.
Kalau dia memang ciptaan Tuhan, mampus kalian daripada Tuhan yang menciptakannya dia. Berarti kalian sedang memfitnah Tuhan dan memfitnah ciptaannya yang mulia, yang datang ke muka bumi ini menjadi utusan menyampaikan kebenaran. Itu yang lebih bego ketika tidak bisa berpikir sama seperti apa yang saya pikirkan. Atau memakan waktu ini sampai 1 bulan ya. Mungkin Dewi Bulan sudah 2 kilometer dari Bapak itu berdiri ya. Biar jangan dilihat orang banyak. Kalau dilihat orang banyak kan nanti dikejar dia ya. Ada aktivis geruduk. Jadi Dewi Bulan takut datang aktivis geruduk, maka dia hanya memberi isyarat begini kepada kita semua bahwa beliau mau pergi dengan Bapak ini pergi berhaji ya. Mungkin Dewi Bulan di ujung sana menunggu. Karena orang ini kan tidak mengikuti Bapak itu sampai sana. Tapi aku mencoba mengkritisi ya fenomena yang selama ini terjadi. Tunggu. Apanya yang bego? Saya gini. Orang naik sepeda ke Mekah baru bego kalau nggak sampai. Itu bego. Contoh, orang naik semut ke Mekah itu bego. Atau orang naik belalang ke Mekah, itu bego. Orang naik kadal ke Mekah itu bego. Tapi naik sepeda sesuatu yang mungkin. Buktinya kemarin orang ke Mekah jalan kaki, dia udah sampai Thailand. Berarti apa yang dia usahakan terjadi kan? Nothing for impossible kan? Nggak ada yang nggak mungkin kan? Jadi apanya bego? Menunjukkan apa? Ini emang sebuah kejadian yang bisa diyakini oleh setiap manusia. Jalan naik sepeda selama dia diberikan kesehatan, rantainya nggak aus, lalu dikasih oli di rantainya, di kayu istirahat, sampai nggak sampai. Karena roda akan berputar, jalan akan ditempuh. Dan kampung-kampung akan dilewati. Pasti sampai nggak? Pasti. Apakah itu keajaiban? Tidak, natural. Orang yang jalan kaki aja udah sampai Thailand, ke Mekah. Kecuali diksinya tertulis, terpantau bapak-bapak sedang naik semut ke Mekah. Bukan karena nggak sampainya. Kalau semutnya segede mobil dan dia berkawan sama semut, dia naik, sampai nggak ke Mekah? Sampai. Masalahnya, kita tahu semut, kita tahu manusia. Diksinya aja udah salah. Lalu ini apa yang menjadi bego? Naik sepeda coy, lebih cepat daripada perjalanan kaki. Yang jalan kaki aja udah sampai, apalagi yang naik sepeda. Mau oten-oten nggak tahu cara berpikir ya. Kita nggak tahu. Paling di samping lampu merah Bapak ini dilepas, Dewi Bulan di samping lampu merah itu ya, makanya dibuatnya ini kawan. Ketahuan. Iya kawan-kawannya. Jadi itulah kawan. Keberadaan Dewi Bulan sudah kita ketahui ya. Berarti ujung-ujungnya kesimpulan pada malam yang berbahagia ini ya teman-teman ya, daripada reaksi kita terhadap video Rudy Yohanes, bahwa Dewi Bulan itu tidak mati teman-teman. Tapi ini dari pendapat Rudy ya, bahwa Dewi Bulan tuh naik sepeda bareng bapak itu ke Mekah katanya. Rugi gua reaksi sumpah, buang-buang waktu. Isinya dia cuma ngelawak semua. Tapi oke lah, thank you bro Rudy. Makasih banyak. Sakit kepala aku, nyesal aku reaksi. Ada.